Seorang warga desa Banjar Arum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dinyatakan positif COVID-19 varian baru Omikron. Akibat ditemukannya salah satu warga positif terpapar varian baru Omikron, pemerintah pun langsung melakukan penyekatan lokal dengan membatasi kegiatan masyarakat di satu RT. Warga desa Banjar Arum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang yang dinyatakan positif Omikron adalah wanita berinisial L. Wanita tersebut terpapar dari suaminya yang terlebih dahulu dirawat di salah satu rumah sakit di Kota Malang. Selain L yang dinyatakan positif terpapar COVID-19 varian baru Omikron, dua penghuni rumah lainnya yakni Y itu 47 tahun dan seorang anak berinisial A berusia 16 bulan yang memiliki kontak erat dengan L juga dinyatakan positif COVID-19. Tiga warga yang positif terpapar COVID-19 ini oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dibawa ke safe house untuk menjalani isolasi. Saat ini, Dinas Kesehatan masih menunggu hasil tes Y dan A untuk kepastian COVID-19 Omikron atau bukan. Yang bersangkutan memang itu adalah warga Kabupaten Malang yang terdeteksi positif COVID tanggal 5 Januari. Kemudian karena di sana itu nilai gen CT-nya itu di bawah 30, sehingga sesuai dengan petunjuk teknis Kementerian Kesehatan, nilai gen di bawah 30 harus dilakukan tindakan penelitian lebih lanjut, yaitu mengirimkan sampel PCR-nya tadi ke RS UNER di Surabaya. Dan hasilnya baru kita ketahui kemarin tanggal 14 pagi. Dan di dalam hasil tersebut dinyatakan di situ memang varian dari Omikron. Jadi itu yang kami terima hasil dari RS UNER untuk pemeriksaan WGS. Kemudian setelah kami lakukan pelacakan lebih lanjut, sumber penularan adalah dari suami yang bersangkutan, dan kebetulan yang bersangkutan itu sempat tinggal di rumah orang tua di wilayah Kota Malang. Dan kemudian pada tanggal 7 dilakukan tracing oleh teman-teman puskesmas. Diketahui di situ ada kontak erat serumah, ya, kontak erat puskesmas, dan kemudian dilakukan testing. Hasil testing di situ ada 4 orang hasil tracingnya, dan di testing 2 orang dinyatakan positif COVID, yang 2 orang dinyatakan negatif. Jadi yang positif sudah kami lakukan tindakan pencegahan dengan di karantina dipusatkan di Rusunawa, ya, yang sudah kita siapkan. Ada 3 termasuk Nyonya L tadi, ya, 1 Nyonya L, 1 Nyonya Y, dan 1 anak. Sementara akibat adanya warga yang terpapar varian baru COVID-19, pemerintah desa Banjar Arum langsung melakukan pembatasan kegiatan sosial dengan melakukan penyekatan yang dijaga oleh petugas TNI Polri. Petugas dari Dinas Kesehatan juga melakukan tracing terhadap 25 warga yang rumahnya berdekatan dengan rumah pasien dan melakukan kontak langsung dengan L. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, pasien L dan Y sudah mendapat vaksin dosis lengkap, yakni Sinovac dan AstraZeneca. Jadi di Banjar Arum sekarang lagi penyekatan lokal di tingkat RT 2 RW 10 dengan adanya informasi warga kami yang terkonfirmasi COVID-19. Alhamdulillah tim dari Muspika bergerak cepat untuk pendeteksian awal sehingga bisa mengambil langkah-langkah cepat untuk penanganan pasien. Pasien 3 dan 2 keluarganya sudah dibawa ke Rusunawa pada hari Jumat kemarin. Untuk saat ini tinggal sterilisasi untuk warga yang ada di wilayah RT 2 RW 10 dengan cara tracking dan yang lainnya, dan pendataan keluar masuknya warga. Harapannya supaya betul-betul steril dan hasilnya negatif di wilayah RT 2 RW 10.
Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang kembali mengevakuasi salah satu warga ke safe house karena hasilnya positif COVID-19 setelah dilakukan tracing terhadap 20 warga yang melakukan kontak erat dengan pasien Omikron. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur meminta kepada pemerintah Kabupaten Malang untuk memaksimalkan kinerja petugas dan relawan untuk memotong penyebaran COVID-19 di Kabupaten Malang. Dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap, petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang kembali membawa seorang warga ke tempat isolasi terpusat pasien COVID di Kepanjen, Kabupaten Malang. Warga tersebut yakni wanita berinisial N, warga desa Banjar Arum, Kabupaten Malang. N dibawa ke tempat isolasi usai dinyatakan positif COVID-19, lantaran berinteraksi erat dengan L yang dinyatakan positif Omikron. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang telah melakukan tracing kepada 20 warga sekitar rumah N. Dari 20 orang tersebut, 1 orang dinyatakan positif. Selain melakukan tracing, pemerintah desa juga melakukan pembatasan kegiatan masyarakat di RT 2 RW 10, Desa Banjar Arum, Singosari, Kabupaten Malang. Usai 1 warga Kabupaten Malang yang dinyatakan positif Omikron, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan rapat terbatas dengan pejabat pemerintah Kabupaten Malang. Khofifah meminta Pemkab Malang meningkatkan kewaspadaan dan memastikan petugas lapangan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Ia juga meminta Pemkab Malang tidak menutup-nutupi data jumlah pasien agar penanganan bisa langsung dilakukan. Hingga saat ini jumlah warga desa Banjar Arum yang dinyatakan positif COVID sebanyak 4 orang. Dari 4 orang tersebut, 1 dinyatakan positif COVID varian baru Omikron dan 3 lainnya COVID-19 varian lama. Bukan soal dibesar-besarkan, saya tadi bilang yang tidak gawat jangan dibikin gawat-gawat, tetapi kalau ada jangan ditutup-tutupi. Jadi kita harus proporsional melakukan antisipasi ini, kita tetap waspada. Tadi saya sampaikan bahwa sejak November yang lalu kita sudah melakukan rapat koordinasi. Prinsip nomor 1, isoter itu diaktifkan semuanya, relawan diaktifkan semuanya. Kita melakukan berbagai langkah-langkah mitigatif, tracing dan testing di Jawa Timur ini saya rasa selalu melebihi dari apa yang distandarkan oleh WHO dan Kemenkes. Jadi kalau 1 orang yang di tracing itu minimal 15 orang, di Jawa Timur hampir selalu melebihi 19-an. Begitu juga testing. Jadi proses-proses yang harus kita lakukan dengan mitigasi yang secara saintifik itu disediakan oleh WHO maupun oleh Kementerian Kesehatan kita lakukan. Simon Alfredo melaporkan. Pasca kebakaran yang terjadi pada Minggu dini hari, pedagang Pasar Bulawang kembali ke pasar untuk mengais dagangan yang masih layak dipakai atau dijual. Pedagang mengharapkan bantuan modal dari pemerintah setelah barang dagangannya untuk Lebaran ikut hangus terbakar. Pedagang Pasar Bulawang kembali mengais barang dagangan yang masih tersisa usai kebakaran pada Minggu dini hari. Para pedagang juga saling membantu membersihkan toko yang terbakar. Kerugian yang diderita pedagang cukup besar, apalagi yang menderita dampak parah. Mereka bingung harus menyambung hidup seperti apa. Sabil, salah satu pedagang pakaian tekstil, mengungkapkan akibat kebakaran tersebut, dirinya mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Apalagi sebagian besar modal dan pakaiannya juga ikut terbakar dalam kebakaran tersebut. Ya tidur Pak, waktu jam 1 enak-enaknya ditelepon terus saya ke sini. Api udah nggak ketulungan lagi. Kerusakannya totalnya berapa? Waduh, kalau kalkulasi masih belum bisa ini Pak. Ya tapi kenyataannya seperti inilah, hancur. Semuanya ya seperti inilah keadaannya. Masih belum bisa. Pak, setelah ini mau kemana Pak? Kurang tahu ya, nanti rekalkulasi pasar gimana gitu maunya. Kita mengikuti aja. Pokoknya bagi saya yang penting bisa sama-sama mengerti lah keadaan masyarakat, keadaan pedagang dan sebagainya. Sekarang ini ngapain Pak? Ini bersih-bersih Pak, yang bisa diselamatkan, yang nggak bisa ya ditinggalkan terus dibersihkan. Pedagang berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk meringankan beban mereka. Selain material, bantuan modal juga diperlukan untuk kembali berjualan. Nggak ada yang bisa diselamatkan sama sekali nih Mas? Nggak ada. Berapa Mas kira-kira kerugiannya? Ya, mungkin 300-an Pak. 300 juta? Segitu ya. Ya mungkin dari pihak pasar aja. Mungkin ada bantuan tak apa. Soalnya kan kondisinya memang kalau di pasar itu kan sudah
nyicil kan buat hari raya kan sudah masuk semua. Iya. Kalau ada Modal-modal gitu, Mas, ya? Modal-modal baik gitu kan bisa mulai usaha lagi. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Pemberlakuan pembelajaran tatap muka 100% belum berdampak pada meningkatnya jumlah penumpang angkutan umum jenis mikrolet di Terminal Kota Batu. Para pelajar lebih memilih dijemput orang tua dan sebagian menggunakan jasa ojek online. Beginilah yang terlihat di beberapa kawasan sekolah setelah pemberlakuan pembelajaran tatap muka siswa 100%. Jalan mulai ramai karena aktivitas para siswa ketika bubaran sekolah. Kondisi pembelajaran tatap muka 100% ini masih belum berdampak pada meningkatnya jumlah penumpang angkutan umum jenis mikrolet. Para siswa lebih banyak yang dijemput orang tua ataupun menggunakan jasa ojek online. Kondisi ini berdampak pada angkutan umum jenis mikrolet yang masih terlihat sepi penumpang. Kondisi ini dirasakan para sopir mikrolet, padahal para sopir ini berharap ada tambahan penumpang dari kalangan pelajar, karena untuk penumpang dari masyarakat umum juga sudah semakin sulit. Menurut salah seorang sopir mikrolet jurusan Batu Songgoriti menjelaskan, untuk hari pertama PTM 100% masih belum terasa dampaknya, padahal sebelum pandemi penumpang pelajar dengan persentase di atas 50%. Di lokasi dalam terminal maupun di jalan, angkutan umum sepi penumpang dan tidak jarang keluar terminal dalam keadaan kosong penumpang. Para sopir berharap dalam beberapa hari ke depan penumpang pelajar bisa kembali ramai seperti sebelum pandemi. Tatap muka sudah 100% kalau salah ini anak sekolah. Ya, tapi masih ganjil genap itu. Masih ganjil genap Pak ya? Ya. Jadi belum ada, sudah ada penumpang? Sudah ada, tapi ganjil genap. Ya maksudnya yang naik pelajar? Masih jarang anak sekolah itu. Masih jarang Pak? Iya. Banyak Gojek, Grab. Oh jadi masih yang masih naik ke online Gojek, itu Pak ya? Berarti belum ada pemasukan, ya ada sedikit mungkin ya pemasukan? Sedikit. Berarti sekarang nunggu penumpang umum berarti Pak ya? Iya, penumpang umumnya masih sulit. Soalnya pasarnya kan pindah itu ya? Iya, tapi kan nanti Bapak kesana kan ke pasar? Iya, muter tapi jarang. Jarang? Iya. Jarang Pak ya? Banyak yang ngojek, soalnya kan kejauhan. Oh, jadi Pak, gimana setiap hari untuk penumpang rata-rata Pak? Ya, kadang ya 3, 2 gitu. Oh, berarti masih repot Pak ya? Ya masih sulit. Masih sulit. Ya. Tapi kalau sudah kondisi normal anak sekolah dulu gimana? Kalau anak sekolah normal ya masih lumayan. Masih lumayan Pak? Ya. Iwan Dikmawan melaporkan. Diduga akibat getaran dan beratnya beban kendaraan yang melintas, tembok pelengsengan runtuh semakin panjang di kawasan Jurang Susuk Giripurno, Kota Batu. Runtuhnya tembok pengaman ini dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadi longsoran kembali ketika hujan deras turun dan mengganggu kelancaran aktivitas kendaraan yang melintas. Beginilah yang terlihat di kawasan Jurang Susuk perbatasan Kota Batu dan Kabupaten Malang. Tembok pelengsengan pembatas di pinggir jalan kembali mengalami longsoran dan semakin panjang. Longsoran kembali terjadi diduga karena tembok sudah mengalami keretakan dan turun akibat pondasi mulai runtuh. Runtuhnya tembok sepanjang lebih dari 7 meter dan hanya berjarak kurang lebih setengah meter dari aspal jalan. Dengan kondisi saat ini, hujan yang diperkirakan masih akan turun bisa mengakibatkan runtuhan tembok semakin panjang dan tidak mustahil badan jalan ikut terbawa longsor. Menurut salah seorang warga menjelaskan, runtuhnya tembok ini bisa kembali terjadi pada saat hujan deras turun dan tanah pinggir jalan bisa ikut longsor. Terlebih kendaraan yang melintas tidak pernah sepi, khususnya kendaraan berat. Di lokasi tembok sepanjang lebih dari 7 meteran sudah dalam kondisi runtuh memanjang dan sisanya sudah mulai retak dan tinggal menunggu runtuh kembali. Di lokasi sudah dipasang pengaman seadanya agar pengguna lebih berhati-hati ketika melintas di kawasan tersebut. Kalau hujan. Pas hujan, Pak? Hujan tapi hujannya gede gak apa-apa. Iya. Hujan singkari. Oh gitu, Pak? Rengko didik. Iya. Turun bawahnya? Iya. Kapan itu Pak? Sudah berapa lama kira-kira? Ada sekitar 2 minggu? 2 mingguan. 2 mingguan, Pak ya. Tapi belum ada perbaikan, Pak ya? Masih dikasih dikasih pengaman. Iwan Dikmawan melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Diduga akibat kurangnya kesadaran sebagian masyarakat dan pengguna jalan untuk mematuhi rambu lalu lintas berdampak pada masih terjadinya pelanggaran rambu di kawasan Jalan Sultan Agung, Kota Batu. Banyak pihak berharap warga dan pengguna jalan bisa mematuhi rambu agar aktivitas di kawasan tersebut tidak terganggu dan bisa berjalan dengan lancar. Beginilah yang terlihat di Jalan Sultan Agung, Kota Batu pada sekitar pukul 12 siang. Pelanggaran terhadap rambu larangan parkir masih saja terjadi, tidak hanya oleh pengendara roda 2 tetapi juga oleh roda 4. Sejak kegiatan relokasi pasar Jalan Sultan Agung menjadi tempat parkir roda 2 dan roda 4 untuk aktivitas pedagang dan pengunjung pasar yang semakin meningkat. Untuk mengembalikan fungsi jalan dan kelancaran arus lalu lintas, petugas gabungan sudah memasang rambu larangan parkir, banner himbauan, dan sekaligus water barrier sebagai penghalang di depan kawasan pasar. Namun upaya ini masih belum sepenuhnya berhasil karena roda 2 maupun roda 4 masih saja parkir di kawasan yang dilarang, padahal sudah berulang kali dihimbau dan ditertibkan. Menurut salah seorang warga sekaligus pengguna jalan mengungkapkan keprihatinannya dengan kondisi pelanggaran rambu yang terjadi, padahal sudah berulang kali dihimbau serta tempat untuk parkir sudah disediakan dan tidak jauh dari area pasar. Di lokasi terlihat kendaraan yang parkir melanggar rambu tidak hanya di pinggir jalan, tetapi sudah naik ke atas trotoar. Padahal trotoar hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki, dan apabila berlangsung terus, maka trotoar akan cepat mengalami kerusakan akibat berat beban kendaraan yang parkir di atasnya. Yang kurang bagus, kan rambu-rambu itu, itu dari masyarakatnya sendiri kurang sadar. Ya, kurang sadar. Padahal kan rambu sudah dipasang gitu. Sudah ada. Itu juga jalan provinsi sebetulnya, ini jalan-jalan provinsi. Itu kan harusnya juga ramai juga, Pak ya. Iya. Itu titik-titik kalau pas lagi ramai juga harus tersendat juga di situ, pasti tersendat. Kalau itu pagi biasanya. Pagi, Pak ya. Pagi kan itu dulu tempat parkir semua. Iya. Banyak juga sekarang kendaraan yang naik ke trotoar ini. Banyak, ya. Semenjak pasar pindah itu. Iya. Banyak yang mobil-mobil naik. Padahal sebenarnya trotoar kan untuk pejalan kaki aja. Ya. Sebagai warga masyarakat, ada harapannya seperti apa sih penataan parkir ini? Ya, harapannya itu Kota Batu yang bersih dan itu jalan itu yang enggak kayak mobil gitu. Lebih tertata lagi loh, Pak. Ya, apalagi Kota Batu kan juga kota wisata, Pak ya. Kota wisata. Wisata. Seharusnya lebih bagus lagi. Iwan Hikmawan melaporkan.